Assalamualaikum. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang masih seperti kemarin, yaitu menentukan delta H berdasarkan delta HF-nya. Jadi materi yang kemarin saya ulang sedikit biar lebih paham ya. Yang pertama adalah saya akan mengerjakan beberapa soal sesuai dengan contoh soal yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu ini, menentukan delta H berdasarkan delta HF-nya. Ini soal yang kemarin kita kerjakan sama-sama contoh soalnya. Nah, sekarang saya akan mengerjakan atau menunjukkan ke kalian beberapa contoh soal yang berbeda, yaitu ini. Yang nomor 1, tentukan delta H hasil reaksi pembakaran gas etana menghasilkan gas karbon dioksida dengan air. Ini reaksinya. Jadi untuk menentukan delta H ini ya, kita menggunakan delta HF dari kolom yang ada di atasnya ini ya, yang ada di tabel di atasnya ini. Oke, karena kita menentukan reaksi yang ini, jadi kita tentukan dulu delta HF mana saja yang akan kita gunakan ya. Yang pertama ada C2H4. Jadi kita cari dulu C2H4. Berarti kita pakai yang ini ya, ini yang saya garis merah ini. Yang kedua ada apa itu namanya? O2 kan 0 ya di sini ya. Oke. Kemudian ada CO2 berarti kita pakai yang ini. Oke. Kemudian ada H2O kita pakai yang ini. Oke. Jadi ada 4 delta HF ini yang akan kita gunakan ya dalam perhitungan ini. Oke, saya tulis ulang di sebelahnya ya, biar nggak bingung. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya ya di sini ya. Lihat di atas ini ya. Diketahui. Kenapa kok diketahui? Sebentar, saya kasih garis dulu. Bisa. Oke deh. Yang diketahui apa saja, yaitu yang pertama adalah delta HF-nya dari C2H4. Oke, kita besarkan ya. Delta HF-nya C2H4 itu nilainya adalah plus 52,5 ya. Ini dalam satuan kilojoule per mol ya. Kemudian kita tahu delta HF-nya dari O2 adalah 0. Kemudian kita tahu lagi delta HF-nya dari CO2. Delta HF-nya CO2 adalah minus 393,5 kilojoule per mol. Yang selanjutnya kita tahu delta HF-nya H2O minus 241,8
kilojoule per mol. Oke. Jadi delta HF-nya ini masing-masing kita tulis dulu. Sekarang kita tulis persamaannya lagi ya. Persamaannya adalah C2H4 ditambah dengan 3O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke. Masing-masing apa itu namanya, fasanya, fasa gas, liquidnya nggak usah saya tulis ya. Ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman kalau tidak tulis juga tidak apa-apa. Oke, sekarang saya geser ke sini ya. Oke, silakan dilihat. Jadi cara menentukan delta H-nya adalah dengan mengurangi seperti contoh yang kemarin ya. Yang dikurangi itu yang mana? Yaitu ini rumusnya. Delta HR-nya ya. Berarti nanti delta HF dari hasil reaksi dikurangi dengan delta HF pereaksinya ya. Jadi kita tulis di sini. Delta HR-nya adalah delta HF apa itu namanya? Apa tadi rumusnya, kok lupa saya. Produk ya, atau hasil reaksi atau produk dikurangi dengan delta HF dari apa namanya, reaktannya. Nah, sekarang kita cari tahu yang mana produk, mana reaktan. Ingat ya, kalau yang di depan ini namanya adalah reaktan. Nah, sementara yang belakang ini namanya produk. Oke, sekarang delta produknya atau hasil reaksinya ya, atau hasil reaksi. Oke, delta HF reaksinya berapa? Oh iya, ingat ya, ini maksudnya adalah jumlah. Jadi semua yang di hasil reaksi dijumlah dulu, dikurangi dengan jumlah reaktannya. Oke, sekarang CO2. Ingat di sini CO2 di sini hanya ada satu, tidak ada koefisiennya. Koefisien itu apa sih? Koefisien itu adalah angka di depannya, di depan CO2. Karena di depan CO2 ini tidak ada koefisiennya, berarti dia 1. Berarti minus 393,5 ya, ditambah dengan H2O. Ingat H2O ini ada angka 2-nya di sini. Nah, ini namanya koefisien. Berarti ini harus dikali 2 kali H2O tadi berapa? Yaitu minus 241,8. Ya. Sekarang dijumlah. Oke. Biar nggak bingung, tak kasih tanda gini aja ya, sebelah sini. Sini. Nah, ini dikurangi dengan reaktannya. Reaktannya ada apa saja? Ada C2H4. C2H4 nilainya adalah plus 52,5. Kemudian ditambah dengan O2. O2-nya berapa? 0 ya. Meskipun ada 3 koefisiennya, karena dia 3 dikali 0 ya tetap 0 ya. Oke. Jadi sekarang kita jumlahkan masing-masing. Ini minus 393,5 sebentar, ganti warna aja.
minus 393,5 ditambah dengan minus 241 dikali 2 ya. Bentar, kita hitung pakai kalkulator aja. Sebentar ya. 2 kali 241,8. Ini sama dengan minus 483,6. Oke. Dikurangi dengan ini plus 52,5. Oke. Sekarang kita jumlahkan lagi. Minus 393,5. Sekarang ingat ini ya, plus kali minus, berarti dia menjadi minus ya. Itu sama dengan gini. Min 393,5 dikurangi 483,6. Nah, dikurangi dengan ini 52,5. 52,5 kan plus ya, masih nggak usah tak tulis plusnya, kan ngerti ya. Oke, jadi ini minus dikurangi minus, berarti itu kan sama dengan utang 393,5, hutang lagi 483,6. Berarti kan sama dengan ini dijumlahkan tapi dikasih minus gitu ya caranya ya. 393,5 kita hitung pakai kalkulator ya, ditambah 483,6, hasilnya adalah 877,1. Kemudian dikurangi dengan 52,5. Nah, hasilnya adalah 824,6. Oke. Oh ya, ini minus ya, sorry ya. Oh iya, keliru berarti saya. Oke. Tadi 393,5 itu kan minus 393,5 dikurangi 48 berarti kan 483,6 berarti minus 877,1 dikurangi 52,5 berarti itu sama kayak ditambah ya. Ditambah 52,5. Oke. Berarti minus 929,6 kilojoule per mol. Oke, ini jawabannya ya. Jadi kesimpulannya apa? Reaksi ini ya, atau reaksi pembakaran gas etana menghasilkan gas karbon dioksida itu merupakan reaksi apa? Yaitu reaksi eksoterm ya. Kok tahu reaksi eksoterm? Ingat, reaksi eksoterm itu yang nilai delta H-nya apa? Bernilai negatif ya. Definisinya apa sih reaksi eksoterm itu? Yaitu adalah reaksi yang menghasilkan atau melepaskan panas.